minggunya juga pelayanan sampai sangat larut malam. So saya minta untuk bisa diubah menjadi hari Rabu. I am thankful, saya bersyukur kalau saudara semua tetap bisa bergabung bersama-sama, dan saya berdoa biar Bible study pada malam hari ini memberkati saudara semua, menguatkan saudara semua. I am excited for this Bible study, saudara, sebab ada pewahyuan-pewahyuan yang baru yang Tuhan singkapkan, khususnya melalui conference di minggu yang lalu. Oke, saya boleh minta saudara tolong ketik saudara datang dari kota mana, where are you from, where are you joining us. Saya tahu, saya melihat ada wajah-wajah yang saya kenal dari Semarang, dari Bandung, Yosua, praise the Lord, Surabaya, Ambon, to God be the glory. To God be the glory. Saya bersyukur untuk saudara semua yang bergabung dari tempat-tempat, dari Jambi, dari Medan, ada Maria, Irma dari Kalimantan Selatan, dari Bitung, Kupang, Delvi dari Kupang, dari Manado tentunya, Linda dari Bali, dari Australia, ada Monik dari Atlanta, dari Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Timor Leste. My goodness, ada yang dari Timor Leste. God bless you. Dari Tangerang, praise the Lord. Herlin, Sidoarjo, Dian, selamat datang. Dari Blitar, Iren dari Kalimantan Selatan, may the Lord bless you. Kayaknya banyak dari saudara yang saya belum pernah berjumpa sebelumnya. Let me try to adjust the microphone. Katanya suaranya nggak kedengeran. Oke, hopefully it's better. Apakah lebih baik, saudara? Is it better? Oke, lebih jelas. Oke, praise God. Alright. Dari Kendari, praise the Lord. Ada Christine dari Jakarta, dari Bogor. My goodness, to God be the glory. I thank God untuk setiap saudara. You know, tadi MC Regita, our staff leader di Kota Manado, sudah mengumumkan di bulan Juni saya akan kembali ke Indonesia. I am looking forward untuk bertemu dengan saudara. Banyak hal yang saya percaya Tuhan akan lakukan di Indonesia, dan saudara semua adalah bagian dari tentara Tuhan yang sedang dipersiapkan for a great move of God. Saudara, saya mau umumkan sekali lagi, saudara, because I feel the urgency in my spirit, dan saya tahu apa yang Tuhan lakukan di tahun ini adalah hanya permulaan dari apa yang Tuhan akan lakukan di tahun-tahun ke depannya. Tapi saudara, ada dua konferensi penting yang saya sangat berharap bisa berjumpa dengan saudara semua. Maria dari Sulut, praise the Lord, thank you for joining. Yang pertama, saudara, kalau saudara ada di Pulau Jawa, tapi kalau saudara tersebar di seluruh Indonesia, tanggal 7 dan 8 Juni, saudara, di kota Surabaya. Dan ini yang pertama di kota Surabaya. Saudara, tahun lalu saya mendapatkan pesan Tuhan tentang kota Surabaya. Banyak hal yang akan berubah di kota Surabaya, but the church is rising up dari Surabaya. Dan saya percaya bahwa ada sumur kebangunan rohani di kota Surabaya akan Tuhan gali kembali. So, I am sensing in my spirit bahwa pertemuan tanggal 7 dan 8 Juni nanti yang diadakan oleh Lighthouse of Prayer and Worship, saya memiliki kemitraan yang dekat dengan Pastor Doni Tatimu. Mungkin beberapa dari saudara kenal Pastor Doni Tatimu. Saya kenal dengan beliau tahun lalu di bulan Agustus 2023. And waktu bertemu dengan beliau, my heart is knitted. Pastor Doni Tatimu is a wonderful teacher, saudara. Beliau adalah guru and a strong, powerful teaching anointing. Banyak hal yang beliau ajarkan, it blesses me. Ada hal-hal yang beliau lihat di dalam kebenaran firman, itu sangat mengkomplementari some of the revelations and insights yang Tuhan berikan. Nah, saudara harus tahu bahwa the fivefold ministry, waktu 5 jawatan bekerja sama bersama-sama, there is a unity yang akan menghadirkan the revelation of Christ. Dan beliau adalah salah satu orang yang memiliki that grace, and I'm thankful I'm connected with wonderful teachers in the kingdom. Di Jakarta, Pastor Leonardo Siamsuri, saya suka share, beliau adalah a mentor to me, one of a spiritual father, and he is also a teacher in the body of Christ who move in apostolic dimension. So ada 2 conference di bulan Juni yang saya sangat recommend untuk saudara bisa hadir, dan dua-duanya berbeda. Yang di Surabaya, saudara, by revelation, Tuhan menyampaikan bahwa apa yang harus kami bahas adalah tentang the spirit and power of Elijah. Jadi kita sedang bicara tentang the rising John the Baptist company, John the Baptist anointing, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang John the Baptist anointing, kalau kita bicara tentang generasi Yohanes Pembaptis, we are speaking about
a rising prophetic company, dan Alkitab berkata bahwa Yohanes Pembaptis dibangkitkan oleh Tuhan dan dia membawa kuasa dan the spirit atau roh Elia. Now, ada salah satu hal yang kita seringkali bertanya adalah, jika tidak ada nabi atau Yesus berkata bahwa John the Baptist is the greatest prophet yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Now, saudara tahu bahwa Elia melakukan banyak mujizat. Elia melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib. Now, kalau saudara baca di Injil, in the book of Matthew, Mark, and Luke, and even in the book of John, saudara nggak akan melihat Yohanes Pembaptis melakukan mujizat yang spektakuler seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, tapi apa yang dimaksud oleh Tuhan bahwa John the Baptist walked in the spirit and the power of Elijah. Nah, ternyata ada hal-hal yang Tuhan singkapkan yang mata saya mulai melihat. So I believe it's gonna be a prophetic impartation. Saudara, kalau saudara datang ke prophetic conference, saudara nggak datang ke seminar. I don't like to call this a seminar. Because in a prophetic conference, saudara harus expect ada perjumpaan, ada encounter, ada penglihatan, ada manifestasi kuasa Roh Kudus. And so we will have worship, we will have encounter, there will be altar call. Saudara akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. So it's beyond the speakers because Jesus is coming to speak to his people. Yesus akan datang berbicara kepada gerejanya. So saudara, because panggilan yang ada di saya dan di Rivers of Life Apostolic Ministries adalah suara kenabian Tuhan untuk memperlengkapi tubuh Kristus. I want to encourage you to come. Kalau saudara bisa datang tanggal 7 dan 8 Juni 2024 ini di kota Surabaya, saudara, akan diadakan di GBI Rock Ambassador. Please come and join. Harga pendaftarannya is not expensive, Rp250.000. But it is a wonderful investasi yang saya percaya akan memberkati saudara. Dan tentunya yang kami juga umumkan, yang Regita sudah umumkan juga, bahwa akan diadakan RGLM Conference, Raising Generation for the Last Movement. Ini di kota Jakarta, saudara. Dan ini akan diadakan dari tanggal 13 sampai 15 Juni di Wisma RMK Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Saudara, konferensi yang di Jakarta berbeda dengan yang di Surabaya. Yang di Jakarta, the theme yang Tuhan berikan kepada Pastor Leonardo Siamsuri adalah Future Shapers. So ini ada dua dimensi profetik yang berbeda. Future Shapers berbicara tentang it is going to be a wonderful blending of how apostolically mempersiapkan lapisan generasi lepas generasi, khususnya how to prophesy, okay? Khususnya how to move in the gift of the prophetic. Dan yang akan berbicara, saudara, bukan hanya Pastor Leonardo, saya sendiri, dan juga ada satu hamba Tuhan dari Filipina. Saya belum pernah bertemu dengan beliau secara pribadi, but I have heard wonderful things about his ministry. Beliau bernama Pastor Paul Yadao, and he moves in the dimension of the prophetic. So, saya percaya saudara akan diberkati. So, please come. Yang di RGLM, saya tahu, is only 40 seats, mungkin udah kurang, saudara. So, kalau saudara belum registrasi, please registrasi dengan segera, and I look forward to seeing all of you in these conferences. Dan leading up to 2026, saudara, kita akan mengadakan Prepare Conference Southeast Asia, di mana negara-negara Asia Tenggara akan berkumpul di Indonesia, dan saya percaya suara kenabian Tuhan akan diperdengarkan. So saya percaya 2 tahun menuju 2026, there are many preparations yang Tuhan akan kerjakan lewat Bible study, all the form of the training, dan saya bersyukur boleh memiliki kesempatan bermitra dengan saudara semua. Are you ready to learn God's word? Saudara, please share with your family. Kami bersyukur banyak testimoni di Bible study yang lalu. The Lord gave me a word of knowledge. Ada seseorang yang mengalami tulang punggung, tulang di bagian lehernya yang sakit. Dan ternyata orang ini send a WhatsApp to our staff team dan berkata bahwa saya orangnya. Saudara, kalau if you experience divine healing, tolong sampaikan kepada kami, saudara. Share the testimony. Bahkan saya meminta tim untuk boleh merekam. We will share because we want to blast out. Jesus is still healing. Yesus masih menyembuhkan. Hari ini, saudara, He is still reviving. He is still doing great and mighty things. So, saudara, please send in your testimony. Karena kita bersama-sama. Suara saudara, kesaksian saudara adalah suara kebenaran yang akan mendorong semua keraguan yang ada akan firman, keraguan akan nama Yesus,
kesaksian orang percaya. Ingat, musuh dikalahkan oleh karena the power of the blood of the Lamb and the testimony of his people. Kesaksian saudara itu berkuasa. Amin. So please send your testimony. Kami mau dengar kesaksian yang saudara alami. Dan kalau saudara ada di social media, Instagram khususnya, please post about this Bible study. Apa yang saudara dapatkan, kesaksian saudara in your story, tag us saudara, so the news can travel. Amen. Generasi kita memakai social media. So social media is a very powerful tool. Kalau saudara mau informasi lebih lanjut tentang 2 conference di bulan Juni, bisa WhatsApp atau taruh di chat di Zoom ini kepada admin. Informasinya kami akan kirimkan. Okay, are you ready to study the Word of God? Katakan sama-sama dengan saya, the power of prayer. Mari berseru kepada Tuhan, katakan sama-sama dengan saya, Lord, teach me how to pray. Murid-murid Yesus tidak pernah minta untuk diajarkan bagaimana mengusir setan. Murid-murid Yesus tidak pernah minta diajarkan untuk bagaimana menginjil. Tapi murid-murid Yesus meminta, Tuhan, ajari kami bagaimana untuk berdoa. Doa bukan aktivitas, doa bukan kegiatan rohani. Doa adalah kehidupan dan perjumpaan yang nyata dengan Tuhan semesta alam yang hidup di dalam saudara. Nah, saya share dan pesan yang saya mau sampaikan, saya minta saudara pertama-tama buka dari Lukas 24 ayat yang ke-49. Saudara dan saya sedang dibawa oleh Tuhan di dalam pengertian yang baru bahwa doa itu lebih daripada apa yang kau ucapkan dengan mulutmu. Doa lebih dari permintaan hatimu. Doa lebih daripada kerinduan hatimu. Sebab doa adalah your relationship, your communication bersama dengan Tuhan 24 jam sehari. Sebelum doa merubah kondisimu, sebelum doa merubah keluargamu, sebelum doa merubah masa depanmu, doa harus merubah pribadimu terlebih dahulu, saudara. Because prayer changes you. Prayer releases God and the presence of God, the glory of God inside of you. Doa merubah saudara. Orang yang berdoa, cara berpikirnya berbeda. Orang yang berdoa, cara berkata-katanya berbeda. Kalau saudara mau tahu seberapa kuat doa atau kehidupan doa seseorang, saudara bisa lihat dari cara orang itu berkata-kata. Apa yang saudara katakan dengan mulutmu, itu keluar dari dalam hatimu. Kalau saudara menjadi tanaman Tuhan, di mana Tuhan boleh berjumpa dengan saudara dan bersekutu dengan saudara 24 hours a day, apa yang keluar dari mulutmu akan merefleksikan hubunganmu dengan Tuhan. Tidak ada orang yang berdoa tapi mulutnya negatif. Nggak ada orang yang suka berdoa tapi mulutnya mencibir. Tidak ada orang yang berdoa tapi meragukan firman. Tidak ada orang yang berdoa tapi meragukan keberadaan Tuhan. Tidak ada orang yang berdoa tapi mencoba untuk membuat segala sesuatunya masuk akal secara nalar logika. Prayer will make you into a spiritual being, saudara. Sebab prayer is spiritual. Because prayer is your journey with Jesus. Prayer is more than communication. Tapi prayer adalah communion. Oh, haleluya. Tolong dicatat. Doa bukan hanya sekedar komunikasi. Tapi doa adalah communion, persekutuan. Saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tapi belum tentu ada persekutuan. Sebab jika engkau bersekutu dengan Tuhan yang hidup, maka komunikasimu dengan Tuhan yang hidup akan memiliki bobot yang lebih dalam. Saudara yang seorang anak berbicara kepada bapakmu akan berbeda dengan bagaimana tetanggamu bicara dengan bapakmu. Sebab buat tetanggamu, bapakmu bukan bapaknya. So, tetangga saudara bisa seorang profesor, berkata-katanya bisa lebih ilmiah daripada saudara. Dia bisa berkata-kata dengan lebih interesting, wawasannya bisa luas. Tapi meskipun dia profesor, meskipun berkata-katanya seperti seorang sastra yang berkata-kata dengan bahasa yang susah, bahasa yang rumit, tapi yang membuat komunikasi saudara dan bapak saudara itu intimate, itu special, membawa perubahan, membawa arahan, bukan komunikasinya, tapi hubungannya. Do you understand what I'm saying here? So prayer will bring a deep connectivity with God. Jadi doa itu bukan hanya perkataan, permohonan, penyampaian, bukan hanya berkata engkau baik. It's more than that. It's about union. Katakan sama-sama dengan saya, union, kesatuan dengan Tuhan. Nah, saya mau kasih saudara satu gambaran dari Lukas 24 ayat yang ke-49. Saya berdoa kalau saudara di Bible study sama-sama dengan saya, jangan buru-buru ya saudara ya. Get as much as you can.
Dalam 2 minggu lagi saya langsung umumkan. Langsung registrasi, jangan tunda saudara, supaya saudara ingat dan please share. In 2 weeks kita akan Bible study lagi dan Tuhan sudah kasih sama saya temanya. Tiba-tiba Tuhan kasih saya pewahyuan tentang Jehovah Tsidkenu. Jehovah Tsidkenu. The Lord, the God of righteousness. Dan kita akan bahas itu 2 minggu lagi. I will talk about the name of God, Jehovah Tsidkenu. Ya, dari Yeremia 33. So sign up, you don't want to miss that. Saya sendiri pun sangat diberkati dengan apa yang Tuhan baru singkapkan tentang the God of righteousness, Jehovah Tsidkenu. Oke, now Lukas 24 ayat 49, perhatikan saudara. Now, saudara harus tahu, waktu Roh Kudus dicurahkan saudara, setiap kali Tuhan memberikan perintah, setiap kali Tuhan mau mencurahkan rohnya, kalau saudara mau dibawa oleh Tuhan, mengalami pergerakan Roh Kudus, maka selection process itu terjadi. Seringkali orang percaya gagal untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki karena kita gagal di dalam dimensi doa, saudara. Tidak banyak yang menantikan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Nanti akan saya touch. Sebab Tuhan singkapkan di Paskah yang lalu bahwa Taman Getsemani dan perjalanan Kristus naik ke atas kayu salib itu sebenarnya adalah perjalanan doa. The journey of the cross is a journey of prayer. Saudara, kalau saudara dan saya mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, biar kita berseru kepada Tuhan, kita tidak mau melayani untuk Tuhan, tapi kita mau melayani kepada Tuhan. The greatest ministry adalah your relationship with God. Kalau saudara bukan pengkhotbah, Anda bukan gembala, Anda bukan worship leader, Anda tidak punya yatim piatu, Anda nggak usah merasa down because the greatest ministry dan kesempatan ini diberikan kepada semua orang percaya. Katakan sama-sama dengan saya semua. Berarti termasuk saudara. And that ministry adalah bagaimana saudara melayani doing to God and not for God, and that is prayer. The journey of Jesus on the cross is a journey of prayer, saudara. Saya baru disingkapkan itu. Jadi di Taman Getsemani, kemenangan Kristus sudah terjadi di Taman Getsemani. Saudara bisa bayangkan di Taman Getsemani, Tuhan Yesus pertama kalinya mengalami takut sampai pengen mati, sampai dia berkeringat darah, dia jatuh berkali-kali. Dan by the way, kalau saudara perhatikan postur Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berlutut, dia terkapar, dia berlutut, dia jatuh, terkapar. All of them is a posture of prayer. Berlutut adalah posture doa. Terjatuh sampai mukanya tiarap adalah postur doa. Saudara perhatikan, waktu Yesus ada di Taman Getsemani, dia menang atas kehendaknya, dia menang atas dagingnya, dan kemenangan salib sudah dimulai di Taman Getsemani. Waktu saudara perhatikan setelah Yesus keluar dari Taman Getsemani dan dia mengalami siksaan yang hebat, dia menerima mahkota berduri, dia dicambuk sampai dagingnya terkelupas, mukanya sudah tidak bisa dikenali lagi. Waktu dia dipaku di atas kayu salib, saudara nggak akan pernah baca Tuhan Yesus menangis karena dia takut, ragu, karena dia pengen keluar, dia pengen turun, dia pengen quit, dia pengen give up. Saudara akan lihat bahwa Yesus menerima kekuatan supranatural untuk menjalani salibnya setelah dia keluar di Taman Getsemani. Kalau saudara mau jadi orang Kristen yang berkemenangan, engkau harus menang di dalam doamu. Engkau harus menang di dalam kehidupan doamu. Sebab kehidupan doamu melepaskan kuasa Tuhan yang memampukan engkau untuk menjalani hidupmu. Topan, badai, rintangan boleh terjadi, tapi orang yang berdoa, orang yang memiliki kehidupan doa yang kuat, saudara dapat menanggung segala hal. Karena kitab Filipi berkata, I can do all things through Christ who strengthens me. Karena Kristus Yesus yang ada di dalam saudara termanifestasi, dan itu dimulai di dalam doa. Saudara nggak akan pernah baca Tuhan Yesus menggeliat seperti di Taman Getsemani waktu dia naik di atas kayu salib, tapi dia menghadapinya dengan kemenangan. Katakan sama-sama dengan saya, doa. Oh, God is looking for a people who praise, orang-orang yang tahu bagaimana berdoa, orang-orang yang mengalami the power of prayer, saudara. Amen. Lukas 24 ayat 49. Alkitab berkata, Waktu murid-murid Yesus mendapat perintah dari Tuhan bahwa kamu harus menantikan sampai janji Bapa turun atas kamu. Kamu nggak boleh keluar dari Yerusalem loh, saudara. Makanya kenapa dibutuhkan kekristenan yang dewasa. Kalau saudara mau menerima the power of the Holy Spirit,
by the power of the Holy Spirit, pergerakan Roh Kudus, kuasa dinamika Roh Kudus hanya akan turun kepada orang-orang yang tahu bagaimana berdoa. 500 orang mendengar perintah dari Tuhan Yesus untuk tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka menerima janji Bapa, tapi hanya 120 orang. Berapa persen, saudara, dari 500 orang yang menerima janji? Saudara bisa terima nubuatan, Anda bisa terima janji, Anda bisa ditumpangin tangan, Anda bisa terima mimpi ilahi, tapi kalau saudara tidak tahu bagaimana berkelut di dalam doa, then you will never walk in your God-given destiny. Haleluya. Doa selalu memproses dan menyaring. Doa selalu memulai proses seleksi Tuhan. The selection process of God is prayer. Tuhan nggak lihat betapa kuatnya saudara, dia nggak ngelihat betapa hebatnya saudara, tapi yang dia ajarkan adalah apakah kamu mau menantikan sampai janji Bapa diberikan kepada kamu. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya, murid-murid waktu mereka di Galilea dan mereka menerima mandat dari Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Kenapa saudara dan saya harus jadi orang yang dewasa, keluar dari kepahitan? Come on man, kalau orang Kristen masih kepahitan, saudara nggak bisa ambil bagian sebagai tentara Tuhan di akhir zaman ini. Murid-murid menerima mandat dari Tuhan untuk kembali ke Yerusalem, menantikan janji Bapa. Mereka di Galilea loh. Ingat, di Yerusalem masih heboh. Orang Yahudi mau bunuh, sudah dibunuh Yesus. Sorry, Tuhan Yesus tidak pernah dibunuh. Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya. Mereka menyalibkan Yesus. Menurut orang Yahudi yang benci kepada Yesus, Yesus mereka bunuh. Tapi Yesus tidak pernah dibunuh. Yesus menyerahkan nyawanya. That's power. Orang percaya tidak bisa dibunuh. Keadaan tidak bisa membunuh engkau. Situasi tidak bisa membunuh engkau. Tidak ada yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Yesus. Kalau engkau mengerti siapa engkau, setiap kali engkau meletakkan hidupmu di atas altar, engkau nggak dibunuh sama keadaan, tapi engkau menyerahkan hidupmu. Itu namanya sacrifice. Haleluya. Yesus tidak pernah dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya. Berbeda loh saudara. When you have power to choose, tapi Anda memilih untuk menyerahkan nyawamu, itu yang namanya penyembahan yang sejati. Oh haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Yesus memberikan model bagaimana menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara harus tahu bahwa penyembahan dan korban, that is the nature of our God. Kenapa itu penting, saudara? There is power in sacrifice. The devil demands sacrifice. Ketidaktaatanmu adalah pengorbananmu kepada altar iblis loh. Ketidakpengampunanmu adalah korban yang kau berikan kepada altar setan. Pengampunanmu waktu dagingmu mati, waktu keangkuhanmu mati, itu korban yang Anda letakkan di atas altar kepada Tuhan segala Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jesus gave us a model how to worship God in spirit and truth. There is power in sacrifice. Karena dasarnya adalah kasih. Kasih mengalahkan dunia. Kasih mengubah dunia. Oh, if you want to love the Lord your God with all of your heart, your soul, your mind, your strength, mengasihi Tuhan segenap hati, jiwa, kekuatan akal budimu. Kenapa kita harus belajar yang namanya sacrifice? Karena tidak ada kasih tanpa sacrifice. Kasih yang ada di dunia menyenangkan hati kita sendiri, tapi kasih surgawi yang namanya agapao atau agapaile, love, adalah kasih yang berkorban, saudara. So there must be a sacrifice if you want to worship God. Di Yerusalem, orang-orang Yahudi pengen bunuh yang ikut Yesus. Murid-murid Yesus dikecam. Makanya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum mereka menerima janji Bapa, Tuhan berkata kepada murid-murid yang sudah ada di Galilea, di tempat mereka nyaman, di rumah mereka, Tuhan bilang kembali kamu ke Yerusalem. Kalau saudara nggak bisa menang atas traumamu, engkau nggak bisa menang atas ketidakpengampunanmu, engkau nggak bisa menang sama ketakutanmu, engkau nggak bisa menang sama keluar dari zona nyamanmu, Anda nggak bisa menerima yang namanya pengurapan dan kuasa Roh Kudus. Dari janji itu diberikan sampai janjinya termanifestasi, ada selection process, saudara. Dan saya mau menguatkan saudara semua, jangan sampai kita gagal karena kita nggak bisa melalui that selection process. And what is the selection process? Prayer. Murid-murid tidak pernah dikasih tahu bahwa Roh Kudus akan turun dan manifestasi setelah 10 hari. Tapi mereka belajar menanti. Katakan sama-sama dengan saya, menanti. Mereka belajar untuk menanti. Mereka belajar untuk keluar dari kesibukannya, keluar dari sehari-harinya, keluar dari logikanya. Just to wait on God. Karena doa bukan hanya aktivitas, tapi doa adalah penyerahan hidup, penyerahan pikiran, penyerahan kehendak. Doa merubah saudara. Haleluya.
Lukas 24 ayat 49 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Lihat tuh, saudara, sebelum Anda berdoa, apa yang Tuhan akan lakukan, itu pasti akan terjadi loh. Tuhan gak bilang, aku mungkin akan mengirimkan kepadamu. Yang menjadi janji Bapa kepada murid-muridnya tidak tergantung kepada kemampuan dan kebisaan murid-muridnya. Janjinya definite bahwa aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Jadi doa itu bukan mengemis karena Anda tidak berdoa, maka Tuhan tidak memberkati. Itu mentalitas orang yang salah tuh. Karena kalau Anda nggak berdoa, Anda takut Anda dikutuk. That's a wrong reason to pray. Jika Anda tidak berdoa, 500 orang terima janji yang sama, tapi hanya 120 yang mengalami. Janjinya tetap terjadi, tapi 380 orang yang tidak datang, 380 orang kehilangan kehendak Tuhan, 380 orang kehilangan momentum Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak menjawab atau dia tidak menggenapi janjinya. Karena 380 orang di dalam posisi yang salah, di tempat yang salah, dengan mentalitas yang salah. Janji Tuhan tetap terjadi, tapi 380 orang terdiskualifikasi karena mereka tidak tahu bagaimana untuk berdoa. Nangkep gak? Amen. Aku akan mengirimkan apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi, nah ini doa nih. Doa itu apa sih? Tapi, but, itu konsep doa tuh. Meskipun demikian, Anda tetap berdoa. Anda tahu Tuhan akan jawab dan Tuhan akan berkati. Karena janji adalah ya dan amin. Tapi why do you pray? Karena target saudara bukan supaya apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. Dia bukan manusia yang ingkar janji. Apa yang dia katakan pasti akan terjadi. Semua yang firman Tuhan katakan akan terjadi. Tapi tidak akan terjadi kepada semua orang. Jadi masalahnya bukan di Tuhan. Masalahnya itu di masing-masing orang. Halo. That's why Yesus ajarkan, even so, meskipun demikian, tetapi, but, itu prayer tuh. Doa memposisikan saudara di posisi yang tepat bersama dengan Tuhan. Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Doa membuat saudara akan semakin realize bahwa kehidupanmu yang sejati di dalam Kristus itu tergantung apa yang terjadi di sorga dan bukan apa yang terjadi di bumi. Orang yang berdoa akan semakin supernatural and spiritual, saudara. Kerohanian seseorang tidak tergantung dengan bagaimana engkau berdoa, berapa lama engkau berdoa, pelayanan yang seperti apa. Kenapa banyak orang melakukan aktivitas agamawi tapi nggak ada kuasanya? Sebab saudara dan saya nggak punya posisi di sorga. When you have a position in heaven, waktu engkau berdoa, engkau bekerja, engkau bersuami, engkau beristri, engkau berumah tangga, engkau melayani, terjadi sesuatu di alam natural. Karena posisi saudara di surga menjadi nyata di bumi. Kalau saudara melakukan aktivitas Kristen, tapi semuanya natural dan earth concept, tapi we are not in the heavenly place, makanya nothing happen. Paham nggak saudara? But, makanya Yesus bilang, meskipun demikian, itu instruksinya dulu. Kamu harus tinggal. Katakan sama-sama tinggal. Apa sih esensi doa? Abiding in the command of God. Itu doa. Doa memampukan saudara untuk minta instruksi Tuhan. Orang yang berdoa itu semakin akan terkondisi untuk meresponi kehendak Tuhan, menyakitkan atau tidak menyakitkan. Tinggal, itu stay, abide. Itu ngomong tentang apa? Intimacy loh. Itu esensi doa. Kenapa doa itu penting? Because God wants you to stay in His word. Tinggal di hadiratnya, tinggal di perintahnya, tinggal di instruksinya. Kalau Anda tinggal, berarti itu tentang rumah. Rumah itu ngomong tentang apa?
seluruh keberadaan saudara, pusat headquarter saudara berubah. Doa membawa saudara ke tempat yang baru. Tempat yang baru itu apa? The heavenly places. Oh, glory. Kalau saudara dan saya tidak mengalami surga di bumi, apa yang memberikan kita hak untuk masuk ke surga waktu kita mati nanti? Orang yang bisa masuk ke surga adalah orang-orang yang sudah mengalami surga waktu masih tinggal di bumi. Makanya Yesus berkata, kerajaan Allah sudah datang. Nah, mateng. Kita pikirannya cetek sih masuk surga nunggu mati. That's not biblical. Kalau saudara tidak mengalami surga selama di bumi, kita nggak punya hak untuk masuk ke surga waktu kita mati. Makanya kalau Tuhan bilang ya, jalan menuju kebenaran, menuju kehidupan itu sempit. Emang sempit loh saudara. Kekristenan kita sekarang ini terlalu cetek. Kalau Anda nggak bisa ngalamin surga, kalau manifestasi surga tidak terjadi selama kau hidup, hak apa Anda masuk ke surga waktu Anda mati? Terus bilangnya pulang ke rumah lagi. Lah kalau lu aja nggak tahu rumah lu isinya kayak apa, rumahmu itu kulturnya seperti apa, rumahmu karakternya seperti apa, dari mana Anda bisa sebut tempat yang asing buat saudara, Anda bilang itu rumah? Halo? Bilang coba, oh ya saya percaya Yesus, terima Yesus masuk surga. Belum tentu. Sampai kamu diperlengkapi. Garis bawah kata sampai. Until. Nah itu dimensi doa. Tinggal dan until. Oh. Sampai. Artinya apa sih? Orang yang berdoa akan memiliki supernatural power dan boldness. Sampai engkau melihat keluargamu pulih. Kamu masuk ke dalam destiny ilahimu. Kotamu berubah. Komunitasmu berubah. Itu prayer. Sampai. Alkitab berkata di akhir zaman banyak orang murtad. Betul nggak saudara? Alkitab berkata di akhir zaman banyak orang akan menyangkal Yesus. Alkitab berkata bahwa di akhir zaman banyak orang tidak bisa diajari ke pengajaran-pengajaran yang sehat. Kalau sekarang di Indonesia lagi rame sama Kristen progresif, nggak usah dipusingin. Yang lebih parah dari itu akan banyak muncul. Apa yang membuat orang tidak bergeming? Prayer. Itu yang ngomong Kristen progresif itu nggak punya hubungan sama Tuhan. Tuhan nggak bisa dipelajari pakai nalar, pakai teologi, ngomong sama orang ini, orang itu. Makanya kalau dianalisa pakai logika, Alkitab nggak masuk akal. Yang membuat orang bisa mengerti firman adalah a life of prayer. Karena firman itu pribadi. Kalau nggak kenal sama pribadinya, nggak mungkin ngerti tulisannya. Halo? Nggak mengerti, katakan amin, saudara. So, itu lihat, saya kasih sama saudara gambaran ya. Hanya dari satu ayat loh. Kenapa sih Tuhan lagi ngajarin muridnya, kamu harus terima janji. Tapi doa, you have to pray, you have to understand prayer. Karena prayer membuat engkau bisa tinggal di dalam kehendak Tuhan dan tidak tergoncangkan. Doa membuat engkau tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan doa akan membuat engkau sampai kepada tujuan ilahimu. Come on! Oh, haleluya. Saya kasih satu ayat lagi, saudara. Esther pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya baru dapat satu gambaran dari Esther. Praise God. Saya senang tuh kalau saudara diberkati bilang amen. Praise God. Tangkap in your spirit. Esther pasal yang kelima. Ayat 1 dan 2. Ini doa nih. This is a picture of prayer nih. Saya nggak pernah lihat Esther seperti ini. The Lord taught me bahwa apa yang dilakukan Esther itu gambaran doa itu seperti apa. Anda bisa merubah nasib sebuah bangsa loh. Kalau Anda bisa merubah nasib sebuah bangsa, untuk merubah kondisi keluargamu, terlalu kecil buat Tuhan. So katakan sama-sama dengan saya, all things are possible.
Bersama dengan Tuhan, you can do all things through Christ. Kalau doa bisa mengguncangkan satu dunia, keluargamu too simple for God. Harus tahu cara mainnya. Maka jangan frustrasi, jangan ditipu sama setan. Negatif mulu. All power is inside of you. Orang yang berdoa melepaskan the Almighty God yang ada di dalam saudara. Haleluya. Amen. Now, janji yang Tuhan berikan di Lukas 24 ayat 49 adalah bahwa kamu akan menerima kuasa. Ya, kalau saudara perhatikan, nggak usah dibuka, Anda di Ester pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Tapi tadi di kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 49, ayatnya bilang kayak begini ya. Kamu tinggal di Yerusalem, di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi. Bahasa Indonesianya kurang tepat, bukan diperlengkapi. Kamu dipakaikan. Kamu dipakaikan. You are clothed with power. I saw a wonderful vision, saudara. Waktu conference 4 hari yang lalu. Di tengah-tengah conference, I saw the Lord manifested as a huge and a mighty eagle. Ada Raja Wali yang besar berdiri di depan panggung. Di session pertama, hari pertama. I was allowed by God untuk melihat Raja Wali ini bulunya cemerlang. Putih kepalanya, bawahnya coklat. Kalau Anda mau lihat Raja Wali, Anda harus lihat emblemnya Amerika tuh, the bald eagle. Ya. Huge, gigantic eagle. Dan tiba-tiba Tuhan ajarin sama saya sesuatu terjadi, saudara. Waktu saya lihat penglihatan ini dari dalam tubuh Raja Wali ini, tiba-tiba muncul perlengkapan senjata Allah. Bukan dipakai dari luar, dari dalam. Dari dalam Raja Wali ini keluar the armor of God. Tiba-tiba ada seperti baju zirah yang menutupi sayap Raja Wali itu. Kepala Raja Wali itu ditutup dengan baju zirah. Cemerlang. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa penglihatan yang saya lihat ini? And the Spirit of the Lord says, bahwa pengurapan profetik yang dicurahkan di akhir zaman ini bukan hanya ngomong tentang karunia bisa bernubuat, tapi the prophetic generation yang sedang Tuhan bangkitkan adalah generasi yang memiliki kesatuan dengan Kristus, di mana Kristus yang tinggal di dalam saudara akan mulai mengeluarkan all the power, the glory yang ada di dalam saudara, memperlengkapi saudara, memakaikan kepada saudara that power. Powernya bukan keluar dari tempat yang lain, tapi that power comes from within your spirit man. Sebab Yesus Kristus tinggal bukan di dalam gedung, tapi dia tinggal di dalam setiap hati saudara yang berkata yes to Jesus. Come on. The armor of God. Anda diperlengkapi. You are clothed with power. Intimacy with Jesus. Amen. Now, Ester pasal yang kelima, ayat yang pertama, saudara. Perhatikan. Ini gambaran orang berdoa nih. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan. Wow. The same word seperti Lukas 24:49. Doa itu bukan berapa lamanya loh. Daniel berdoa 21 hari loh. Karena Mikael harus perang dulu sama the Prince of Persia. Karena Gabriel dihadang sama pangeran dari Persia. Tapi Ester berdoa 3 days, bukan 21 hari. Orang yang berdoa, Anda akan pakai sesuatu yang baru. Doa itu bukan berapa lama kamu berdoa. Anda puasa 40 hari, bagus. Puasa 70 hari, bagus. Puasa 360 hari, bagus. Tapi it's not about the length of your prayer or fasting. Tapi doa membuat saudara memakai identitas yang baru. Come on. Amen. When you pray, waktu Ester setelah berdoa, Haman nggak langsung mati. Ancaman kematian orang Yahudi tidak langsung terjadi. Tapi waktu Ester berdoa, yang dirubah sama Tuhan siapanya? Esternya yang berubah loh saudara. To be like Jesus.
Waktu saya baca kitab Esther ini, Esther adalah gambaran Yesus Kristus sendiri loh. Dia adalah pendoa yang sejati. Dia yang bangkit di hari yang ketiga. Oh, dia datang ke tata Bapaknya untuk saudara dan saya. Esther tuh gambaran Yesus Kristus loh. Dan saudara dan saya diajak untuk hidup seperti Yesus Kristus hidup. Kehidupan orang percaya yang semakin serupa dengan Yesus membawa kuasa, kemuliaan, kebesaran Tuhan termanifestasi di bumi seperti di surga. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Come on. Prayer will clothe you with authority. Oh, haleluya. Lukas 24:49 berkata, tapi kamu akan menerima, you will be equipped, clothed. Kamu akan diperlengkapi. Oh, haleluya. With power from on high. Esther setelah berdoa, setelah dia berpuasa, dia memakai pakaian ratu. Only praying people will receive your true identity. Come on. Orang yang berdoa, identitasnya di dalam Tuhan. Secure, steadfast. Esther nggak pakai pakaian Yahudi. Dia pakai pakaian ratu. She knows who she is in God. Come on. Itu doa. Ikut seminar, silakan. Anda mau jadi STH, MTH, HHH, up to you. Tapi prayer will give you the authority from heaven. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di dalam istana raja. Doa membawa saudara ke hadapan tahta Allah yang Maha Kudus. Saya mau bernubuat di dalam nama Yesus bahwa orang-orang yang tergabung, yang diperlengkapi dengan pelayanan Rolam Indonesia, saudara bukan hanya orang yang berdoa tapi nggak terjadi apa-apa, tapi saudara sedang dipersiapkan menjadi throne room people. Setiap kali engkau berdoa, you will stand before the throne of Almighty God. Haleluya. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menuju dan menyentuh ujung tongkat itu. Guess what? Waktu saudara berdoa, saudara tidak hanya menerima otoritas, tapi Anda menerima yang namanya perkenanan. Anda menerima perkenanan bukan karena Anda melakukan hal yang baik. Anda menerima perkenanan bukan karena pelayananmu hebat. Anda menerima perkenanan bukan karena kamu sedekah. Waktu engkau tahu bagaimana berdiri di hadapan tata Allah yang maha tinggi, hanya dengan tatapan raja segala raja, maka perkenanan Tuhan turun atas saudara. Come on. Haleluya. Oh, glory. Glory. My spirit is on fire, man. God is doing something wonderful. Wow. Ketika raja melihat Esther, ketika raja melihat Yahya, Kurnia, ketika raja melihat Cecilia, ketika raja melihat Mardiana, ketika raja melihat Robi, ketika raja melihat Linda, ketika raja melihat Honpen, ketika raja melihat Linda, ketika raja melihat Erlina, ketika raja melihat saudara dan saya, when you know how to pray, the favor of God turun atas saudara. Setengah kerajaanmu dikasih, tapi Esther bilang no. Orang yang tahu bagaimana berdoa sudah nggak lagi dipusingkan sama kebutuhannya. Kalau saudara dan saya tahu bagaimana cara berdoa, saudara dan saya sudah tidak dipusingkan dengan masalah yang kau hadapi. Karena udah nggak peduli lagi, udah nggak masalah lagi, saudara. Anda masih kelilit utang, Anda masih dikejar-kejar orang, Anda masih dibenci, Anda masih ngelihat kok belum ada terobosan. When you are praying, kalau saudara diubahkan di dalam doa, keadaanmu belum berubah, tapi saudaranya sudah berubah. That is the key of your victory. Karena waktu saudara sudah berubah, saudara udah nggak pusing lagi dengan keadaan dan masalahmu, tapi yang kau rindukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Maka segala sesuatu yang ada pada raja, segala sesuatu yang ada pada Tuhan, ada di tanganmu, dan engkau bisa pakai untuk membawa perubahan yang dahsyat dalam segala situasi yang kau hadapi. Haleluya. You know, Esther udah gak dipanggil sama raja udah 30 hari sudah. Esther gak tahu bakal dipanggil atau enggak. You say prayer is presence.
Sometimes waktu Anda berdoa, doa itu bukan hanya banyak berkata-kata. Esther di depan pelataran nggak ngomong apa-apa loh saudara. Prayer is presence, bukan ngomong. Makanya salah satu dinamik yang harus dimengerti oleh setiap orang percaya, kalau Anda adalah orang yang berdoa, Anda tahu bagaimana menantikan Tuhan tanpa ngomong apa-apa. Oh, Esther nggak ngomong. Tapi Esther hadir. Esther hadir. Dia hadir dengan identitasnya di dalam Tuhan. Ini ngomong tentang orang yang tahu bagaimana berdoa dengan iman kayak begini nih. Jadi kalau orang beriman berdoanya nggak nangis-nangis, oh, tolong, tolong. Oh, come on. Berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther menyentuh ujung tongkat itu. Glory to God. Waktu Esther memegang tongkat raja, apa sih ciri khas orang yang berdoa? Orang yang berdoa akan tunduk kepada otoritas Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Esther tunduk akan otoritas Tuhan. Orang yang berdoa akan tunduk kepada otoritas Tuhan. Dia pegang tongkat raja. It speaks of submission. She is under authority. You know, sebelum kejadian ini terjadi, kalau Esther menghadap raja karena dipanggil. Seseorang yang bertumbuh di dalam kehidupan doa adalah seseorang yang tahu bagaimana untuk masuk ke hadirat Tuhan tanpa dipanggil. You know how to present yourself before the throne room of grace. Anda tahu bagaimana mempresentasikan hidup saudara di depan tahta Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kehidupan saudara dan saya harus jadi doa loh. 24 jam sehari. Doamu tidak berhenti waktu kamu nggak berlutut. Doamu nggak berhenti waktu kamu keluar dari kamar doamu. Because you have communion with Jesus 24 hours a day. Saya mau mengajak saudara, maukah engkau berkata, Lord teach me how to pray. Karena orang-orang yang tahu bagaimana berdoa, you will walk in victory, I tell you. Kita lagi di masa Paskah nih saudara. Kita lagi di Passover. Makanya abis ini kita akan perjamuan kudus to seal it. I pray for the power, the supernatural power of the blood of Jesus. Intimacy with God. Saya rindu saudara yang bergabung di pelayanan ini, saudara. Kalau saudara diberkati with my message, be a person who is intimate with God. Lebih dari segala sesuatunya, kejar keintiman dengan Tuhan. Dan bukan yang lain. Banyak yang saya mau share, saya nggak bisa even share tentang blueprint doa di Taman Getsemani, tapi saya cuma mau ngomong seperti ini. Dari mana Yudas Iskariot tahu bahwa Yesus akan ada di dalam Taman Getsemani pada malam waktu dia ditangkap, saudara? Karena waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelumnya dia naik ke kayu salib, itu bukan pertama kalinya Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Tuhan selalu berdoa di Taman Getsemani. Kalau iblis mau rusak saudara, saudara dan saya tidak boleh tertipu dengan apa yang saudara dengan saya alami. Karena yang dia incar bukan anakmu, yang dia incar bukan suamimu, yang dia incar bukan pernikahanmu, yang dia incar bukan yang lain. Yang dia incar bukan kesehatanmu, yang dia incar adalah keintimanmu dengan Tuhan. Kalau keintimanmu dengan Tuhan dihancurkan, maka seluruh aspek hidupmu bisa hancur. Yang dia incar adalah waktu pribadimu dengan Tuhan, hatimu, pikiranmu. Makanya kenapa hatimu harus dijaga? Karena hatimu adalah kunci untuk Anda berjumpa dengan Tuhan. Sebab Tuhan tinggal di dalam hatimu. Waktu hatimu berantakan, you cannot have that intimate relationship with Jesus. Kalau saudara dan saya mempersiapkan hati, apa yang Anda sedang persiapkan sebetulnya? Tempat tinggal Tuhan. Semakin kita belajar menepis rasa takut, menepis kecewa, menepis tersinggung, saudara. If we learn how to fight that battle,
maka hati saudara dan saya akan menjadi tanaman Tuhan, menjadi taman Tuhan di mana Tuhan bisa hadir kapan aja dia mau. Kenapa seringkali kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Karena hati kita dikotori dan dihancurkan oleh khawatir, takut, kecewa, tersinggung, bla bla bla. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yudas tahu kemana Yesus akan pergi. Karena dia tahu Yesus berdoa. Doa tidak meluputkan saudara dari yang namanya proses kehidupan dan bayar harga dan mati. No. Tapi doa menguatkan saudara. Karena Anda tahu Tuhan yang kau sembah lebih dari cukup buat saudara. Amin. Glory. Saya mau tutup dengan satu hal yang saya sudah katakan, udah dibuat reelsnya oleh tim. Tapi saya mau supaya saudara bisa ngelihat saudara. The power of prayer ya. Apa sih dampaknya seseorang yang berdoa? Apa sih dampaknya seseorang yang memiliki keintiman dengan Tuhan? I want you to have this truth. Dan saya berdoa saudara akan diberkati. I pray that you will be blessed by this truth, saudara. Mari buka sama-sama dengan saya. Yohanes 18 ayat yang ke-6. The prophetic anointing itu akan turun kepada generasi yang tahu bagaimana berdoa. Masalahmu tidak bisa menghentikan engkau berdoa. Kesibukanmu tidak bisa menghentikan engkau berdoa. Kedisiplinan rohani itu diperlukan. Masing-masing kita punya lifestyle dan kehidupan yang berbeda-beda. Tapi we need to have the right understanding of what prayer is. Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-6. Amen, saudara. Are you enjoying this Bible study today? I'm enjoying it very much. Kalau saudara enjoy, jangan buru-buru keluar nanti. Please, you go to Instagram, post it, share it. Tag me, saudara, tag the team. So all of us are encouraged. Let's create a movement. I'm believing for a movement. Karena mandat yang saya terima adalah to prepare an army in Indonesia. And I thank God for this online community. I want to partner with all of you. Saya mau bermitra dengan saudara semua. Dan makanya kalau saya on-site, nanti kalau saya sudah lebih banyak di Indonesia, I look forward to get to know you. Because we're one family in Christ. Dan my call is just to fulfill what God wants me to do. Yohanes 18, saudara, ayat yang ke-6. Saya bacain ayat yang pertama. Ini nih, orang yang keluar dari doa ya. Kalau kamu memiliki a lifestyle of prayer, apa yang terjadi? Saya bacain dari ayat yang pertama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Ini Yesus powerfully mengalahkan, the victory has been won di taman Getsemani ini. Di situ ada satu taman dan dia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Jesus was in Gethsemane. Dia sering berdoa, saudara. Dia sering berdoa. He loves to pray in the Garden of Gethsemane. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Watch this. Di ayat yang pertama, Yesus dan murid-muridnya keluar dari loteng di mana mereka makan Paskah, the Passover meal. Anda lihat progresinya ya. Kemenangan saudara dan saya oleh karena darah Yesus. Because of the covenant yang Tuhan bikin dengan saudara dan saya. From a place of covenant, karena engkau tahu darah Yesus yang memenangkan saudara, dia pergi bersama murid-murid ke tempat di mana dia sering berdoa. Karena dia sering ada di sana. True discipleship is prayer, saudara. Relationship with God, that's discipleship. Yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, how to have a deep connection dengan Bapa Surgawi. Itu discipleship. Anda di gereja yang dengan programnya banyak, praise God.
Tapi kalau Anda tidak masuk di dalam kehidupan doa, that's not discipleship. Program bisa banyak, tapi kalau you don't know how to have a communion with heaven, dan Anda tergantung dengan program gerejamu, I'm sorry, but that's not discipleship. Jangan sampai pelayanan kita melahirkan banyak pelayan-pelayan, tapi ternyata yang pelayan-pelayan kita lahirkan adalah pelayan-pelayan manusia, bukan pelayan Tuhan. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Seperti saya katakan tadi, the enemy will fight you in your prayer life. That's your battleground. Prayer is the battleground. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan, lihat. Orang yang berdoa bukan jadi pecundang sama pengecut loh. Orang yang berdoa, you can face your tomorrow because Jesus lives. Dan Yesus berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Watch. Orang yang berdoa akan mengalami pengujian yang namanya pengkhianatan. Jadi kalau saudara dikhianati, it's okay. Your prayer life should get stronger. Kita nggak ngerti how to pray kalau kita nggak pernah dikhianati, saudara. It's part of the program. Ayat yang ke-6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Oh, glory. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kok bisa mundur dan jatuh? The glory of God, the supernatural power of God. Makanya kalau ada orang lawan saudara, masalah menghadang saudara, jangan fokus sama masalahnya. God will manifest himself. Karena yang keluar udah bukan saudara lagi. The great I am. Aku. Lihat. Yesus yang keluar dari Taman Getsemani bukan Yesus yang kalah loh. Yesus yang menang. Segala kuasa ada di dia. Bayangin ya. Kalau Yesus naik ke kayu salib karena terpaksa, no choice, karena dia nggak punya kuasa, dia nggak bisa melepaskan dirinya, karena dia terikat, dia terpaksa, yang ngelawanin kayu, dia melewati kayu salib seperti orang yang kalah. Bayangkan, waktu Yesus naik ke kayu salib, the fullness of God ada di dalam dia. Anytime dia bisa keluar, anytime dia bisa quit, anytime dia bisa hancurin satu dunia, anytime semua orang yang lawan dia bisa mati seketika, tapi Yesus menahan itu semua. Itu yang namanya menyerahkan diri, taat sampai mati. Yesus mati bukan karena nggak ada pilihan, saudara, karena dia rela. Katakan sama-sama dengan saya, rela. Jangan tunggu sampai saudara dan saya nggak punya pilihan. Kekristenan saudara dan saya berkuasa waktu engkau lakukan segala sesuatu karena rela. Jangan tunggu sakit dulu baru lu berdoa. Yang mengerti katakan amin. I am. Oh, prayer. The great I am termanifestasi di dalam saudara. Dan every enemy harus mundur dari saudara. Saya berani bilang, semua musuh yang engkau hadapi harus kalah karena mereka sudah kalah. Amin. Kemenangan dijamin. Tapi waktu engkau diizinkan Tuhan melewati your cross, you pick it up. Dan Anda nggak akan memikul salibmu dengan tetesan air mata karena mengasihani diri sendiri. Anda bisa bilang, Lord, I love you so much. Nothing else matters because Jesus is the center of it all. Amen. Glory to God. Ini mengakhiri Bible study kita pada malam hari. Mari persiapkan perjamuan kudusmu, saudara. Kita mau angkat roti dan minum anggur bersama-sama. Glory to God. Oh Tuhan,
Setiap kali firman-Mu diperkatakan, maka yang sakit sembuh. I am believing yang sakit, yang bergabung malam hari ini di Zoom call ini, they will be healed in the name of Jesus. They will be healed in the name of Jesus. Sebab Engkau jaminan kami, Tuhan. You are our healing, Lord Jesus. Persiapkan roti yang adalah tubuh Yesus. Angkat di tangan kananmu. Come on, buka mulutmu dan katakan terima kasih Tuhan. Klebrus sakatira mandara rabasete. Libraga syarara bakatiri dimunsanda arabagatira basanda. Mulai berdoa. Mulai naikkan syukurmu. Just bless the name of Jesus. Kiribuku syakatara lamanda. Katakan kepada Tuhan, aku mau jadi satu dengan Engkau, satu dengan firman-Mu, satu dengan keberadaanmu, satu dengan pribadimu. Lekro sakatini munsin diri bosika, mayara labagatiri bosika, lebra siri mun syara labagar ramanda ralamandi, iriara lamandu rabagasara lamanda yara lamandi, rokatara labagatiri bositi yara lamanda, ini anasakatara labagashi, rasatara lamandi. Glory to God. Kami angkat tubuhmu ya Tuhan. Oleh karena tubuhmu kami menjadi kuat. Oleh karena tubuhmu kami menjadi utuh. Oleh karena tubuhmu kami dimampukan. Aku berdoa di dalam nama Yesus untuk kami mengangkat roti di masa Paskah ini Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa Yesus satu-satunya yang kami perlukan. Tidak ada yang lain. Dan terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kemenangan yang kau beli untuk kami Tuhan. Dan karena kau menang maka kami menang. Karena kami ada di dalam engkau. Dan engkau ada di dalam kami. Dan kami berdoa waktu kami mengangkat roti pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mau menjadi satu dengan firman yang baru kami dengar. Kami mau menjadi satu dengan janji-Mu. Oleh sebab itu kami mau makan dengan iman. Kami mau makan dengan penuh ucapan syukur. Mari saudara makan tubuh Yesus. Makan sama-sama. Katakan terima kasih Tuhan. In Jesus name. Karena marah sotorolomonde kata. Lebasakatura bakasyenirikishita. Angkat anggur di tangan kananmu. Oh, terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang menyucikan, mentahirkan kami. The power of the blood of the Lamb. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Bagi yang sakit malam hari ini, engkau saat ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Aku berkatakan kesembuhan di dalam ginjal yang sakit. Aku berkatakan kesembuhan di paru-paru yang sakit. Aku berkatakan kesembuhan di jantung yang sakit. There is someone here. Engkau dikatakan rawan sakit jantung. In the mighty name of the Lord Jesus, Tuhan menyembuhkan engkau saat ini. Aku berdoa biar detak jantungmu akan menjadi reguler. Oh, katakan terima kasih Tuhan. Terima kuasa supranatural untuk engkau melalui hari-harimu dengan kemenangan. Segala sesuatu yang kau alami dan lewati dapat engkau tanggung oleh karena Tuhan yang ada di dalam engkau. Lebrakatiribu shikataramanda. Lamanda. Just say the blood. Katakan darah Yesus. Perkatakan darah Yesus. Oh, come on. Waktu kamu katakan darah Yesus, biar pengagungan, penghormatanmu naik kepada Tuhan. The blood of Jesus. The power of the blood of the Lamb. Terima kasih Tuhan. Kini munsa katara labakasinda. Libraha syaralamanda. Oh, mana nama sekirebo shikaralamanda. Mari minum darah Yesus dengan penuh iman, dengan ucapan syukur. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Kishikatana mandara labasete. Kamu angkat tanganmu dua-duanya tinggi-tinggi dan katakan terima kasih Tuhan. Just bless the name of Jesus. Kalau saudara ada bagian tubuhmu yang sakit, mulai gerakan dengan iman. Katakan aku sudah sembuh saat ini juga. Katakan aku sudah sembuh saat ini juga. Katakan aku sudah sembuh saat ini juga. Aku berdoa terima kasih Tuhan. Let a sound of victory. Let a sound of joy. Let a sound of praise. Arise, arise, arise. Arise, arise, arise. Kerebo sakatara lama. Eriabashikatara lalamande. Rokatara labakashete. Haleluya, haleluya. Ada seseorang di tempat ini, waktu saya tadi ngomong sound of praise. Ada sesuatu yang saudara terima dari Tuhan tentang sound of praise. Dan aku berdoa bahwa God will restore your worship ministry. God will restore your praise and worship ministry. A sound of praise will rise. A sound of praise. Ada seseorang yang punya pelayanan, pujian, penyembahan yang sempat padam. God is restoring. God is recommissioning you. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus.
Tumpangkan tanganmu atas setiap anak-anakmu. Malam hari ini Tuhan, aku berdoa biar mereka melihat penglihatan-penglihatan yang ilahi. Mereka mendapatkan mimpi-mimpi yang ilahi. Aku berdoa let the prophetic anointing begin to flow in the name of Jesus. Waktu mereka mengususkan hidup mereka untuk menjadi hidup yang berdoa. Tuhan, aku berdoa biar mata hati mereka terbuka. Let them see the glory of God. Let them see the glory of God. Let them see the glory of God. Raman sekata rabaka durulumundi. Blessed be the name of Almighty God. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kalau malam hari ini boleh ada, itu karena Tuhan yang baik yang mengumpulkan kami. Aku berdoa yang ada di kota-kota yang berbeda-beda. Aku memberkati mereka, kami berkati bangsa kami Indonesia. We declare revival is coming to Indonesia. Awakening is coming to Indonesia. Dan aku berdoa bahwa lewat pelayanan ini Tuhan, dan orang-orang yang tergabung di online Bible study ini, biar api kemuliaan Tuhan akan terus menyebar, melanda, melawat, mengimpartasi, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih bahwa setiap kami adalah pahlawan prajurit tentara yang dipersiapkan oleh Tuhan. So let your kingdom come, let your will be done in our lives, in our nation, Indonesia Tuhan, seperti di surga. Thank you for tonight. To Jesus alone, to Jesus alone. Bagi Yesus segala hormat, pujian, syukur. Terimalah berkat dari Tuhan saudara. I bless you in the name of the Lord Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and he be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and he gives you peace. Hallelujah.